البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rasyid rahimahullahu taala, qala Ibnu Rajab rahimahullah, Ibnu Rajab dalam Ahwalul Qubur muka surat yang ke-79, tawataratil ahaditsu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi azabil qabr. Hadis-hadis telah mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adanya siksaan kubur. Fa fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha, maka di dalam hadis sahih Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Bukhari nomor yang ke 1372, Muslim nomor yang ke 584, annaha qalat, dia mengatakan, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam an adzabil qabr. Saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang siksaan kubur. Qal na'am adzabul qabri haq. Beliau mengatakan, iya, azab kubur itu betul-betul ada, hak, yaitu sesuai dengan kenyataan. Sebagian ulama mendefinisikan al-haq adalah apa itu? Al-muwafiq lil waqi', yang sesuai dengan kenyataan. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim nomor yang ke-590, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yu'allimuhum hadha du'a, bahwasanya Rasulullah SAW sering mengajari mereka doa ini, kama yu'allimuhumus suwara minal Qur'an, sebagaimana beliau mengajari mereka surat-surat dari Al-Quran. Menunjukkan apa? Tambahan inayah lagi. Betul-betul apa? Betapa pentingnya masalah doa ini. Kenapa? Doa yang terakhirnya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, sungguh saya berlindung kepadamu dari siksaan jahannam, wa azabil qabr, dan siksaan kubur, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan saya berlindung kepadamu dari ujian kehidupan dan kematian, wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, dan saya berlindung kepadamu dari fitnah, yaitu ujian al-masihid dajjal, dajjal yang sebelah matanya itu terhapus. Baik. Wa fi sahihaini min hadits Ibnu Abbas, juga Ibnu Abbas. Ini Bukhari nomor yang ke-216, Muslim nomor yang ke-292. Radhiyallahu anhu maqal maron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqabrain. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kubur. Faqal innahuma la yu'adzaban. Beliau berkata, sesungguhnya dua kubur ini disiksa. Nah, ini polanya hampir sama dengan apa pola yang di ayat tadi, faqadahunna sab'a samawat, yaitu maksudnya adalah apa? Para penghuninya wa auha fi kulli sama'in amraha. Yang diberi wahyu adalah para penghuninya. Seperti ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Dua kubur ini disiksa. Apakah yang disiksa kuburnya atau orangnya? Orangnya. Tapi dinisbatkan kepada kubur karena dia sebagai tempatnya di situ. Orangnya yang disiksa. Sungguh kedua kubur ini, yaitu penghuni-penghuni dua kubur ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzibani wa ma yu'adzabani min fi kabir, dan bukanlah mereka disiksa itu karena perkara yang besar. Summa qal bala innahu kabir, bahkan itu adalah perkara yang besar. Bukan perkara besar menurut pandangan manusia, tetapi Rasulullah mengatakan bahkan ini perkara yang besar, yaitu apa? Dosa besar dia. Maka pakai bala, membantah persangkaan orang yang menyangka bahwasanya ini perkara sederhana saja. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Adapun salah satunya, dia itu tidak menghalangi dirinya dari kencing. Maksudnya adalah apa? Jangan sampai terkena air kencing harusnya. Tapi dia membiarkan, dia mungkin bajunya atau kulitnya terkena kencing. Nah, ini kadang sebagian apa? Sebagian pemandu-pemandu kalau Anda lihat di Indonesia gitu, asal turun tepi jalan kemudian kencing, kemudian apa? Enggak bersih-bersih. Langsung apa? Langsung pakai zipnya lagi. Nah, boleh jadi nanti kena itu celananya dan sebagainya, seluarnya. Padahal setelah itu boleh jadi dia akan sholat dengan itu, atau apa? Akan terkena kulitnya nanti najisnya itu. Dan kemudian apa? Adapun kalau dia memang terkena, dia sudah usaha bersih-bersih tapi tetap terkena, tapi yang penting setelah itu apa? Dia berusaha mencucinya, maka ini dimaafkan. Karena dalam lafaz yang lain, la yastabri'u minal baul, tidak mau membersihkan diri dari kencing. Jadi sekedar terkena kencing ini tidak dosa, tapi apa? Yang dosa adalah kalau dia membiarkan dirinya terkena kencing, tidak apa? Membersihkan diri, mensucikan diri dan sebagainya.
Wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun orang yang satunya lagi, dia berjalan dengan namimah, kemana-mana membuat adu domba. Ternyata ini menyebabkan dua-duanya disiksa di kuburnya. Tayyib. Wa qala al-Murrudhi, murid Imam Ahmad, al-Murrudhi, yang lain al-Marwazi, juga sama-sama Imam Ahmad, muridnya Imam Ahmad. Tayyib, ini dinukilkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Ar-Ruh. Karena anak tidak punya bukunya Al-Murrudhi, ini Masail Al-Murrudhi. Yang ada di Damat dulu adalah apa? Masail Ishaq bin Ibrahim Al-Andrani punya Imam Ahmad. Tanya kepada Imam Ahmad. Dan Masail siapa? Abdullah. Dan Masail Abu Dawud terhadap Imam Ahmad. Adapun Murrudhi anak tidak mendapatkan. Tapi apa? Dapatnya dari penukilan Ibnul Qayyim dalam Ar-Ruh, muka surat yang ke-57. Qala Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal rahimahullah, azabul qabri haqqun la yungkiruhu illa dhallun mudil. Siksa kubur itu adalah benar, yaitu sesuatu yang betul-betul ada, tidak diingkari kecuali orang yang sesat dan menyesatkan. Tapi kita sudah menukilkan di dalam apa? Syarah As-Sauri, lafadz yang hampir sama dengan ini dari Imam Ahmad, dari Masail Ishaq bin Ibrahim tadi. Bahkan apa? Imam Ahmad menjadikan itu sebagai ijma'. Tayyib, wa adzabul qabri ala ruhi wal badan. Siksa kubur itu menimpa ruh, dan ini yang paling utama, dan juga menimpa badan. Ini adalah sebagai tambahannya, sebagai pengikut. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kalau di dunia maka alam ini berlaku urusannya itu kebanyakannya pada badan, ruh ikut. Adapun di alam kubur kebanyakannya berlaku pada ruh, badan itu hanya ikut. Adapun kalau nanti di hari kiamat yang mana itu adalah betul-betul kehidupan yang hakiki, maka ruh dan badan betul-betul menerimanya. Yang nikmat ya nikmat, yang azab ya azab, semuanya merasakan. Qala Syekh Taqiyuddin rahimahullah, al-azabu wan na'im fin nafsi wal badani jami'an. Bahwasanya siksaan dan kenikmatan itu menimpa jiwa dan menimpa badan semua. Bittifaqi ahli sunnati wa jamaah, dengan kesepakatan ahli sunnah wa jamaah. Dan memang kisah-kisah banyak menyebutkan itu. Betul-betul badannya juga disiksa. Allah Ta'ala tunjukkan itu. Dan kisah-kisah yang sahih telah disebutkan dalam kitab yang sudah diterjemah itu. Ini di Majmu'ul Fatawa yang keempat, muka surat 282. Wa qawluhu, ini berarti kalam Syekhul Islam kembali. Tapi kita baca sedikit dalam matanya. Fa ammal fitnah fa innan nasa yuftanuna fi quburihim. Adapun masalah fitnah, yaitu ujian di alam kubur, maka sesungguhnya manusia nanti memang akan diuji di alam kubur mereka. Fayuqalu lirrajul man rabbuk, ditanyakan kepada seseorang, ini laki-laki tapi jelas maksudnya adalah semua. Siapa Rabbmu? Wa ma dinuk, apa agamamu? Wa man nabiyuk, dan siapa nabimu? Maka yang penting memang masalah-masalah ini. Gak akan ditanya kamu dulu bahasa Inggris dapat apa, E atau B. Juga ketika kamu kerja bagaimana, enak nggak kursinya, nggak ditanya itu. Yang ditanya adalah masalah apa, tujuan asal dia diciptakan untuk apa, yaitu masalah keagamaan. Tayyib, kata beliau, qauluhu fa innan nasa yuftanuna fi quburihim. Sesungguhnya manusia itu akan diuji di kubur-kubur mereka. Bi antu ada ilaihim arwahuhum. Ruh mereka akan dikembalikan kepada mereka. Dari apa? Semula dibawa naik ke atas kemudian dikembalikan. Kama fi hadisil Bara', sebagaimana dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, kalau orangnya baik, ruhnya dikembalikan diantar baik-baik. Setelah apa? Sampai kepada langit ke-7. Adapun kalau ruhnya itu jahat, bahkan pintu langit dunia pun ditutup. Kemudian dia dilemparkan begitu saja sampai jatuh ke alam kuburnya. Fatu'adu ilaihi ruhuh, lalu ruhnya dikembalikan kepadanya i'adatan ghairal i'adatil ma'lufati fid dunya. Tapi apa? Pengembaliannya tidak seperti pengembalian yang telah dikenal di dunia. Bukan kemudian apa? Setelah rohnya kembali kepada dia hidup lagi, kemudian boleh bercocok tanam lagi, boleh masak ini, masak itu, enggak. Tapi tetap dia terpenjara di alam kuburnya, wallahul musta'an. Dan itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Kita dipenjara di dalam rumah saja kita enggak suka. Bagaimana kita dipenjara di dalam apa? Di dalam tanah. Betul-betul kita ditimbun oleh tanah, berat dan sesak. Bahkan kalau sampai kita na'udzubillah dari kalangan orang-orang yang kafir atau orang jahat, boleh jadi badan kita akan apa? Pecah-pecah, dihimpit oleh tanah itu. Dan itu sampai hari kiamat. Kecuali kalau Allah memberikan kelonggaran. Tayyib.
Untuk apa ini rohnya dikembalikan kepada dia dalam keadaan nggak mampu balik ke dunia juga? Lius ala wayum tahan, untuk dia ditanya dan diuji fi qabrih, di kubur dia. Intaha, selesai. Nggak tahu ini selesai dari penukilan siapa karena nggak dinisbatkan sebelumnya. Wahada raddu, pengembalian ini i'adatun khassah. Ini adalah pengembalian yang bersifat khusus. Tujibu hayatal badan qabla yaumil qiyamah, mengharuskan hidupnya badan sebelum datangnya hari kiamat. Tapi jelas kehidupan badan itu tidak seperti kehidupan di dunia. Makanya kita lihat walaupun dalam 10 hari saja badan akan sudah hancur-hancur, gak hidup lagi itu badan. Tapi apa? Ini adalah kembali kepada keadaan di alam kubur. Allah yang mengetahui bagaimana hakikatnya. Bahkan apa kalau orang-orang Rafidhah belum sampai 1 hari, beberapa jam aja sudah langsung hancur badannya. Orang-orang yang mati dalam perang itu. Sampai apa pihak apa itu namanya rescue, mereka sendiri sudah tutup hidung dan langsung apa dimasukkan dalam plastik. Adapun kalau ikhwah kita, mereka para orang-orang rescue tidak tutup hidungnya. Allah Ta'ala memberikan inayah lain. Kemudian fa inna ruha laha bil badan khamsatu anwa. Karena roh keterkaitan dengan badan itu memiliki 5 jenis. Minat ta'alluq, dari apa keterkaitannya. Tapi apa? Mutaghayyiratul ahkam, hukum-hukumnya lain. Ahaduha, yang pertama, ta'alluquha bihi fi batnil janinan. Roh terkait dengan badan manusia di perut ibu sebagai janin. Dan itu pun datangnya setelah apa? Setelah sekitar berapa itu? 4 bulan 10 hari ya. Setelah berapa? 120 hari itu, 3 bulan. Kemudian yang kedua, asani ta'liqan bihi khurujuhu ilal ard, keterkaitan dengan badan yang dengan itu dia keluar ke bumi. Dan ini ma'ruf, yaitu selama kita masih hidup, berarti roh itu masih ada. As-salis, yang ketiga, ta'alluquha bihi halan naum, keterkaitan dengan badan ketika tidur. Roh kita dipegang oleh Allah, tapi tidak betul-betul lepas dari badan kita, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang memegang ruh ketika dia mati dan sebelum dia mati, tapi ketika dia tidur. Tapi tidak sampai dicabut rohnya itu. Buktinya apa? Kita goyang sedikit aja langsung orang itu bangun, atau digigit nyamuk sedikit langsung dia bangun. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin, walaupun rohnya dipegang Allah, tapi tidak sampai Allah Ta'ala lepaskan dari badan. Kecuali kalau naumun amik, yaitu tidur yang terlampau dalam, nggak tahu entah kemana dia itu, dibangunkan sulit. Sampai terbakar, sampai rumah terbakar pun nggak bangun-bangun. Tahu-tahu, kenapa saya di hospital? Tidurnya terlalu dalam. Tayyib. Falaha ta'alluqun bihi min wajhin wa mufaraqatun min wajh. Maka di dalam suasana tidur, roh itu memiliki keterkaitan dengan badan dari satu sudut pandang, tapi juga roh itu berpisah dari badan dengan apa? Sudut pandang yang lain. Ya, kalau betul-betul roh itu menyatu dengan badan kita seperti biasa nih, saya apa? Kita mampu bicara, melihat, mendengar, merasa sakit dan seterusnya, dan mampu menjawab ucapan orang. Tapi ketika tidur, seakan-akan roh kita itu sedang entah dia tenggelam kemana, tapi masih ada keterkaitan. Tayyib. Ar-rabi', yang keempat, ta'alluquha bihi fil barzakh, keterkaitan roh dengan badan di alam barzakh. Fa innaha wa in faraqathu wa tajarradat an, karena roh itu walaupun berpisah dengan badan ketika nyawanya dicabut oleh malaikat dan melepaskan diri dari badan, fa innaha lam tufariqhu firaqan kulliyan, tapi dia tidak berpisah dengan perpisahan yang total, karena nanti akan kembali lagi tidak lama kemudian. Berarti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih itu, bahwasanya apa? Kalau jenazahnya itu jenazah orang yang baik, ketika dia diletakkan di leher-leher orang, ketika dipikul dia mengatakan apa? Qaddimuni, sampaikan aku, yaitu majukan, segerakan. Tapi kalau kalau jasadnya adalah jenazah yang jahat, dia mengatakan ya wailaha aina tadhabuna biha, celaka saya ini, kemana kalian membawa saya? Padahal waktu itu rohnya di mana? Dibawa naik menghadap Allah. Kembalinya nanti ketika apa? Sudah selesai dimakamkan. Yang mana Rasulullah mengatakan la yasma'uha as-saqalan, atau yasma'uha kullu syai'in illa saqalan.
didengar oleh semua makhluk kecuali apa? Illa saqalain, manusia dan jin. Lau sami'aha la so'id, seandainya manusia dan jin itu mendengar, niscaya apa? Mereka akan pingsan. Berarti yang bicara itu roh atau badan? Badan, kata para ulama. Badannya bicara itu walaupun rohnya sedang tidak ada. Dan ini adalah memang perkara gaib. Kalau semuanya kita dengar, kita pening sendiri. Baik. Kemudian al-khamis yang kelima, ta'alluquha bihi yauma ba'tsil ajsad, yaitu keterkaitan ruh dengan badan pada hari dibangkitkannya badan-badan, jasad-jasad itu. Wa hadza akmalu anwa'i ta'alluqiha bil badan, dan ini adalah jenis yang paling sempurna di dalam keterkaitan ruh dengan badan. Baik, karena memang Darul Akhirah adalah lahiyal hayawan, betul-betul kehidupan yang hakiki. Selesai dari kitab ruh. Ini muka surat yang ke-44. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.